على رسول الله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Okey. Ringan. Okey, langsung ya. InsyaAllah pada pagi ini Pak Ustaz akan balik ke Kuala Lumpur. Mungkin lama lagi kita nak jumpa, bulan depan agaknya. Namun demikian, Pak Ustaz tak bosan-bosan nak berpesan sesuatu yang berguna bagi kita semua dan bagi umat Islam keseluruhannya yang boleh mendengar pagi ini. Mungkin hanya setengah jam, sebab perlu buat persiapan sebelum berangkat ke bandara. Mohon doa ya, mudah-mudahan selamat pergi dan datang lagi. Topik yang Ustaz pilih pagi ini, manusia dan hati. Manusia dan hati. Ustaz sudah catat apa yang Ustaz akan bahas secara ringkas pada pagi ini. Pertama, tentang peranan hati manusia. Yang kedua, sikap manusia dan hati. Yang ketiga, iman adalah sifat bagi hati. Pembahasan yang keempat, 3 jenis manusia berdasarkan hati, sebagaimana yang Allah jelaskan pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang berpenyakit. Jadi manusia kalau dibagi berdasarkan hati, terbagi berapa tadi? 3. Hati yang hidup, sehat. Hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang berpenyakit. Pembahasan yang pertama, peranan hati manusia. Hati sangat menentukan akhlak, sikap, tindak tanduk manusia. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam tubuh manusia ada seketul daging, mudghah, seketul daging. Bila seketul daging itu elok, cantik, maka seluruh badan manusia itu jadi cantik, elok, baik, bagus. Tapi sebaliknya, bila seketul daging itu rosak seluruh tubuh. Lalu Nabi tutup, ala wahyal qalbu. Ketahuilah
yang dimaksudkan seketul daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Betul tak hadis muttafaqun alaih, hadis yang paling tinggi derajatnya, diriwayatkan bersama oleh Bukhari dan Muslim. Kita tak perlu ragu. Sebagaimana pentingnya hati bagi manusia, baik buruknya manusia tergantung pada hati. Sedangkan sifat hati yang paling utama pula, ingat ceramah kita pagi semalam, ada 4 nikmat utama. Pertama sekali, masih ingat nikmatul iman. Iman itu letaknya di mana? Di badan ke atau di hati? Betul tak? Itu nikmat yang paling utama adalah iman. Iman pula tempatnya di hati. Oleh sebab itu, baik buruknya manusia sangat tergantung pada hati. Itu sebabnya selamat tidaknya manusia juga sangat tergantung pada hati, yaitu iman. Tanpa iman, tak ada arti. Sebagaimana kita sebut, Namrud memerintah 500 tahun. Abu Lahab orangnya ganteng, handsome, kaya, punya kedudukan. Pakcik Rasul lagi. Dari segi luaran itu hebat. Tapi tak ada iman. Dalam Quran disebut, confirm. Orang-orang seperti itu neraka tempatnya. Ini belum lagi. Betul tak? Sampai hari ini, Namrud, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, terus saja dilaknat dan dikutuk di dunia, belum lagi di akhirat. Beza tak dengan Bilal bin Rabah? Bilal, beza. Dia ada iman. Walaupun dia tidak ada harta, tidak ada rupa, tidak ada status. Tapi imannya. Allahu Akbar. Itu kaitannya. Mengapa hati ini? Itu sebabnya dalam Al-Quran disebut oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha. Demi diri maknanya hati, dan yang menyempurnakannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan diri dengan makna membersihkan hatinya. Wa qad khaba, apa dia sambungannya? Man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Allah sebut begitu. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahagian manusia yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Betul tak? Semua pembahagian manusia dalam Quran adalah pembahagian yang hakiki. Sebab semua yang Allah sebut benar belaka. Ustaz buat contoh. Dalam surat Al-Fatihah, manusia dibagi oleh Allah kepada 3. Ada manusia siratal mustaqim.
Ada manusia al-maghdubi alaihim, dan ada satu lagi jenis manusia ad-dallin. Semua kita tahu tafsiran Siratal Mustaqim. Inilah golongan yang kita harap-harapkan. Ya Maulana Mustaqim. Golongan yang kedua, al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Yang ketiga, golongan ad-dhalin, golongan yang sesat. Yang kita minta golongan yang mana satu? Siratal Mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Dan terhadap dua jenis manusia berikutnya kita minta dilindungi tak? Yes, itu sebabnya diawali dengan ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bukan golongan yang dimurkai dan bukan pula golongan yang sesat. Secara ringkas, kata ulama tafsir, tiga golongan itu dalam surat Al-Fatihah berkisar dari dua sifat saja. Apa dia dua sifat itu? Pertama, ilmun nafi'un. Tolong ulang, ilmun nafi'un. Dan yang kedua, amalun salihun. Ilmun nafi'un maknanya ilmu yang bermanfaat. Mesti ada. Kalau ingin mendapat siratal mustaqim. Ilmu saja tak cukup. Dia mesti amal saleh. Dia amalkan apa yang dia tahu. Itu sebabnya sikap golongan pertama siratal mustaqim senantiasa Allah sebut dalam Al-Quran, mereka yang bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dengar, betul tak? Dengan dengar ini kita tambah knowledge, tambah ilmu. Macam sekarang ini, buat tazkirah. Setelah dengar, tambah ilmu, tak cukup. Sekedar teori. Betul tak? Kita kena amalkan. Yes. Bukan golongan yang engkau murkai. Siapa orang yang layak dimurkai? Orang yang ada ilmu tapi tak mau amalkan. Adik-adik sekalian, pernah tak dimarahi oleh ibu bapa atau guru? Sudah diberitahu berkali-kali, tak mau ikut juga. Layak tak dia dimarahi, dimurkai oleh ibu bapa, oleh ustaz-ustaz, oleh guru-guru? Karena ada ilmu tapi tak mau diamalkan. Jadi golongan yang kedua ini adalah golongan yang ada ilmu tapi tak mau amalkan. Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man humul maghdubu alaihim?" Siapakah yang Allah maksudkan dengan orang yang murkai? Nabi jawab, "Al-Yahud." Apa maknanya? Yahudi. Yahudi kan senantiasa dalam Quran diceritakan bila disampaikan kebenaran kepadanya, sikap mereka sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tolak. Betul tak? Allahu Akbar. Quran lengkap dengan ini semua. Sebabnya anak-anak, ustaz-ustaz, beruntung sungguh kita belajar Quran ni. Sami'na wa asaina. Betul tak? Dengan sami'na, maknanya mereka ada ilmu. Sebab sudah dengar. Asaina, kami tolak, kami ingkari.
Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, waman humud dhalun. Siapa golongan yang sesat itu yang kami juga minta agar dijauhi? Jawab Nabi, An-Nasara. Nasrani. Siapa dia? Orang Kristen. Orang Kristen terlalu percaya dengan doktrin yang disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka. Tuhan itu 3. Tuhan itu 1 tapi 3. Tuhan itu 3 tapi 1. Percaya saja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Lalu dibuatlah sebagai contoh. Coba lihat satu ruangan. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Bukankah gabungan panjang, lebar, dan tinggi itu satu ruangan? Kan satu. Lihat tuh, dia gunakan istilah itu. Coba lihat lampu. Lampu tuh memang nampaknya satu. Tapi sebenarnya terdiri dari 3 unsur. Panas. Yang kedua, warna. Yang ketiga, cahaya. Gabungan panas, warna, cahaya, 3 unsur jadi satu lampu. Begitu cara mereka tidak memperdayakan pengikutnya. Lalu pengikutnya follow saja. Betul maknanya, ini bertentangan dengan Yahudi. Orang Nasrani banyak buat baik tapi tanpa ilmu. Beza tak dengan Yahudi? Banyak ilmu tapi tidak berbuat, beramal. Nasrani banyak beramal. Mana-mana terjadi tsunami, gempa bumi, dokter-dokter yang datang, pada umumnya kan orang-orang Kristen Nasrani. Berbuat baik tak? Tapi tak ada arti semuanya itu. Kalau iman itu rosak. Itu sebabnya kata ulama zaman sekarang, walaupun Allah katakan orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, orang yang sesat itu Nasrani, itu tidak bermakna setiap Yahudi itu dimurkai atau yang dimurkai itu Yahudi saja. No. Yang dimurkai Allah itu Yahudi saja. Bukan. Yang sesat itu Nasrani Kristen saja. Bukan. Tapi dia lebih kepada sifat. Lebih kepada apa? Walau mengaku dirinya umat Muhammad. Boleh faham? Umat Muhammad. Ilmunya banyak. Tapi tak diamalkan. Dia juga layak tak dimurkai Allah. Nasrani Kristen. Banyak beramal. Tapi imannya rosak. Tak ada ilmu. Umat Nabi Muhammad banyak beramal, banyak beribadat tapi tanpa ilmu. Ada kemungkinan tak dia juga sesat? Yes, itu maksudnya. Lihat tuh. Di situ rahasianya. Maka mengapa setiap rakaat mesti baca surat Al-Fatihah? Menunjukkan surat tersebut penting tak? Penting. Sangat penting. Okey, Ustaz tidak bahas bab itu. 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Allah sebut 3 jenis manusia. 5 ayat pertama yang dipanggil dengan Al-Muttaqin. Ini golongan yang orang hatinya bersih, sehat dan hidup. Golongan yang kedua, golongan yang hatinya mati.
Itu dua ayat berikutnya, 6 dan 7. 6 dan 7. Jadi bila kita gabungkan 5 dengan 7, 5 dengan 2 jadi 7. Nah, dari ayat 8 hingga ayat 20 tentang orang munafik. Jadi 5 ayat pertama ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, hati mereka itu bersih. Jadi antara ciri-cirinya, yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan yang kelima wabil akhirati hum yuqinun. Pertama, beriman kepada yang gaib. Betul tak itu pembahasan akidah? Itu yang kita sebut nikmatul iman, nikmat yang pertama disebut. Yang kedua, baik hubungannya dengan Allah. Digambarkan di sini wa yuqimunas salah, mendirikan salat. Kan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, tak cukup baik dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Segelintir dari harta mereka, mereka infak. Betul tak itu menjalin hubungan insan dengan insan yang lain? Si kaya pada miskin. Pada orang yang berhajat, kita limpahkan. 3. Cuma yang 3 ini, iman, ibadat, salat, muamalat, hubungan baik dengan insan, tidak akan sempurna kalau tidak rujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari mana Pak Ustaz sifat itu? Sifat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Apa namanya? Al-Quran. Quran saja kah? Tidak. Coba dengar hadis Nabi. Unzila alayya al-Quran wa misluhu ma'ah. Telah diturunkan kepada Al-Quran. Telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya. Betul Quran? Tapi yang semisal dengannya itu apa? Hadis. Hadis. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan tak yang tak dimiliki oleh insan lain? Apa dia? Terima wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsu, tapi semua percakapan baginda adalah wahyu. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Betul tak manusia? Betul tak Nabi Muhammad manusia biasa? Betul tak Nabi Muhammad bukan malaikat? Betul tak Nabi Muhammad bukan jin? Apalagi binatang. No. Malaikat bukan, jin bukan, binatang bukan. Bashar maknanya insan. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu, mislukum. Cuma kelebihan aku yang kamu tak punya, yuha ilayya, kepadaku Allah wahyukan. Annama ilahukum ilahu wahid. Namun demikian, walaupun aku dah terima wahyu, Tuhanmu tetap Allah yang Maha Esa.
Itu ayat yang dibaca oleh imam tadi. Lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad. Itu sebabnya surat Al-Ikhlas itu bukan nama untuk Qul huwallahu ahad saja. Tapi ada 2 surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Selain Qul huwallahu ahad juga Al-Kafirun. Nampak begitu murni tauhid seseorang terhadap Allah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Diulang sampai 2 kali. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul tak itu memberi makna tidak ada kompromi dalam akidah? Yes. Dan terakhir sekali sifat orang-orang yang beriman ini, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin, percaya pada hari akhirat, sungguh-sungguh, tak ragu bahwa setelah kita mati nanti kita akan jumpa Allah, mempertanggungjawabkan segala usaha kita ketika berada di atas muka bumi. Nah, kalau 5 sifat tersebut kita miliki, apa kata Allah? Tolong ikuti. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Merekalah orang-orang yang menang. Kata setengah ulama tafsir, 5 ayat pertama ini sebenarnya adalah jawaban dari permintaan kita pada surah sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Doa sebelum ayat 5 pertama Al-Baqarah. Kita minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ini dia jawabannya. Ini yang kita maksudkan dengan orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya sehat. Itu sebabnya kalau ingin memiliki hati yang sehat, miliki sifat ini. Nah, adapun golongan yang kedua, golongan orang-orang yang hatinya mati. Apa sambungannya ayat 6? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan, kamu tidak beri peringatan, mereka tetap saja tidak mau beriman. Tertutup hatinya. Sama saja. Kau beri nasihat, kau tak beri nasihat, sama saja. Kalau ditanya mengapa? Kalau ditanya mengapa? Mereka diberi nasihat. Tapi mereka tak mau ikut. Allah sebut pada ayat berikutnya, ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah kunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah tutup telinga mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dalam pandangan mereka juga ada tutupan. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang agung, azab yang besar. Ada tak kata-kata hati mereka telah ditutup mati, dikunci mati? Ini dia gambaran orang yang hatinya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon dilindungi oleh Allah dari memiliki sifat seperti itu. Nah,
Golongan ketiga pula, apa sambungannya Ustaz? Yukhadi'un Allah. Ya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa la yash'urun. Golongan yang suka menipu Allah dan suka menipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendiri. Siapa mereka? Bukan muttaqun, mukminun. Mereka juga bukan orang kafir. Tapi mereka dipanggil dengan munafiqun. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut 8 ciri-ciri, antara lain, kami telah berbuat baik. Kami tidak berbuat binasa di atas muka bumi. Kami orang baik. Padahal mereka tak tahu, mereka telah berbuat jahat. Kami ikut apa yang Allah suruh, tapi dalam realitinya tidak ikut. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut di celah-celah ayat tersebut bahwa mereka golongan ketiga, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada marad. Apa makna maradun? Penyakit. Anta marid, ana marid, saya sakit. Fi qulubihim maradun. Orang jenis itu tuh orang yang cakap tidak serupa bikin, kalau istilah di Malaysia. Cakap lain, buat lain. Itu adalah golongan yang hati mereka tuh berpenyakit. Setuju tak anak-anak kalau Ustaz katakan orang yang berpenyakit mati tidak, sehat pun tidak. Betul tak itu namanya penyakit? Seperti ayah dan ibu kita pernah sebut terhadap jambangan yang tak subur-subur. Tapi mati pun tidak, tak kering. Kan istilah kita hidup segan mati tak mau. Betul tak? Sudah jadi bahasa kita. Hidup segan mati tak mau. Dengan kata lain itu jambangan munafik. Orang munafik macam itu. Maknanya pada diri mereka ada iman tak? Yes, ada. Tapi dengan kata lain, pada diri mereka ada tak sifat orang beriman? Ada. Itu maknanya sifat hidup itu ada. Tapi pada masa yang sama, pada diri mereka juga ada tak sifat orang-orang kafir? Ada. Jadi bila bergabung antara sifat orang beriman dengan sifat orang kafir, ini yang namanya hati yang berpenyakit. Nah sekarang tinggal kita tidak pilih yang mana satu, itu saja. Itu sebabnya Allah sebut awal-awal Quran lagi. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Lalu sifat orang bertakwa ada berapa tadi? 5. Sifat utama orang kafir 2. Mereka boleh dengar apa saja, tapi mereka tak mau ikut, tak mau percaya. Itu orang kafir. Sifat orang munafik pula bergabung pada diri yang satu, sifat orang beriman dan sifat orang kafir. Itu sebab hati mereka dipanggil hati yang berpenyakit. Kafir, orang yang hatinya mati. Sedangkan orang yang bertakwa, hatinya hidup. Itu sebabnya Pak Ustadz pernah dengar satu ceramah
Walaupun tak boleh kita gunakan istilah atau tak boleh percaya. Tapi sekedar hendak menyampaikan. 3 golongan tersebut, itulah bentuk dari 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Sekali lagi jangan tafsir cara macam itu. Sekedar gambaran saja. Golongan alif itu golongan orang yang hatinya hidup. Betul tak alif itu lurus dari atas ke bawah? Betul tak? Lurus. Maknanya orang-orang beriman nih, orang yang bertakwa, mereka lurus. Luar dalamnya sama. Ini hati orang yang hidup. Golongan yang kedua, golongan lam. Betul tak lam itu lurus dari atas ke bawah sampai bawah bengkok. Bengkoknya ke kiri pula. Lurus nampak di luar, dalamnya bengkok. Itu munafik. Nampak di luar macam bagus, tapi dalam hatinya. Nah, huruf mim ini adalah gambaran orang kafir. Betul tak mim itu membuat bulatan sehingga akhirnya tertutup. Itu gambaran orang kafir. Sebab kafir maknanya memang tutup. Englishnya kafir nih, cover. Kalau cover, kata orang kita cover. Untuk menutup tilam, cover. Arabnya kafar. Itu sebabnya ada tak istilah kafarat? Ada tak? Betul tak kafarat maknanya penutup dosa? Seperti huruf mim, tertutup. Ini maknanya orang yang tertutup hatinya. Diberitahu tak diberitahu sama saja. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini jadi ingatan kita selalu. Juga jangan lupa nikmat utama semalam ada berapa? 4. Nikmatul iman, nikmatul ma'rifatillah, nikmatul ma'rifati mahabbatillah wa makarih, dan terakhir nikmatut taufik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti bulan-bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.